Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini bersama-sama mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani segala aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas penyertaan, kasih cinta, anugerah yang kami rasakan pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh bangun dan diperkenankan oleh Tuhan untuk menjalani segala aktivitas kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya firman yang akan sebentar kami baca dan renungkan, biarlah dapat meresap di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dikuasai oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17 yang demikian. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul perenungan kita pada saat ini adalah Ananias, Rasul Pemulih. Bapak Ibu Saudara, Ananias yang kita baca pada saat ini berbeda dengan Ananias dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul Ananias dan Safira. Lalu siapa Ananias dalam bacaan kita pada saat ini? Ananias yang kita baca pada saat ini adalah seorang Kristen yang berasal dari kota Damsyik, dan Paulus menyebutnya sebagai seorang yang saleh dalam hukum Taurat dan terkenal di antara orang-orang Yahudi. Ananias telah menjadi pengikut Kristus sebelum Saulus bertobat. Tentu Bapak Ibu Saudara pernah mendengar bagaimana Saulus bertobat. Pada saat itu Saulus mengemban amanat dari agamanya. Sebagai seorang Yahudi sejati, Saulus memusuhi orang-orang Kristen. Lalu dalam perjalanan menuju Damsyik menjadi titik balik dalam kehidupan Saulus. Yesus yang dianiaya kemudian menjumpai Saulus. Pengalaman ini yang membuat Saulus kemudian buta, tidak dapat melihat. Dalam kebutaannya, kemudian Tuhan Yesus memanggil Ananias yang asalnya dari kota Damsyik ini supaya menjumpai Saulus. Tapi rupanya Ananias telah mendengar cerita dari berbagai kalangan tentang Saulus. Penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus terhadap orang-orang Kristen ini ternyata terkenal di kota Damsyik. Oleh karena itu Ananias menaruh kecurigaan terhadap Saulus. Ia mencoba menghindar dari panggilan Tuhan dengan mengatakan, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Ananias tahu bahwa ini adalah panggilan yang asalnya dari Tuhan. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa berat di dalam hatinya untuk menemui Saulus. Dalam kebimbangan itu, Ananias mendapat petunjuk yang membuat dia menjadi berani. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 dituliskan di sana, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan
namaku kepada bangsa-bangsa lain. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung dalam namaku. Atas dasar itu kemudian Ananias berangkat menjumpai Saulus. Ia mengubah prasangka buruk menjadi kerjasama dengan Saulus. Perubahan itu merupakan pemulihan di dalam diri Ananias. Sebelum hadir bersama dengan Saulus dan memulihkan kehidupan Saulus, Ananias sendiri perlu untuk dipulihkan. Tanpa pemulihan di dalam dirinya, tidak mungkin Ananias dapat menghadirkan pemulihan bagi sesama. Ananias melakukan atau melaksanakan perintah Tuhan. Ia kemudian bertemu dengan Saulus, menumpangkan tangannya, dan seketika itu juga Saulus kemudian bisa melihat lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, singkat cerita kemudian Saulus dibaptis, dan kemudian Saulus ini dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, memulihkan itu bukan tindakan yang mudah. Ini adalah sebuah tindakan yang rumit dan kadang-kadang atau bisa jadi sering menimbulkan keputusasaan. Mengapa? Karena dalam proses pemulihan semua pihak mesti saling memahami, bersedia untuk bekerja sama. Ananias menjadi sarana untuk pemulihan Saulus. Tetapi sebelum Ananias memulihkan Saulus, ia sendiri harus mengalami pemulihan terlebih dahulu. Pemulihan dalam diri Ananias terjadi ketika ia bersedia membuka diri, bekerja sama dengan Saulus, memiliki kerendahan hati untuk mengubah, mau dipulihkan dari dalam hati. Dengan demikian perubahan yang berasal dari dalam diri itu kemudian bisa dirasakan, bisa ditransfer, dinyatakan juga dalam diri Saulus. Kemudian Saulus pun bersedia menyambut kehadiran Ananias sebagai utusan Tuhan. Setiap murid Yesus adalah utusan untuk memulihkan kehidupan. Dalam hal ini, saya dan juga Bapak Ibu Saudara diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemulih-pemulih kehidupan. Tujuan dari pemulihan adalah menjadikan kehidupan utuh. Dalam hidup kita ada banyak hal yang perlu dipulihkan. Alam ciptaan Tuhan, perdamaian, keadilan, relasi dengan sesama, orang-orang sakit, patah semangat, dan sebagainya. Kehadiran seorang pemulih dibutuhkan agar hal-hal yang rusak kembali menjadi baik seperti pada mulanya. Untuk menjadi pemulih dibutuhkan sikap rendah hati. Dengan rendah hati, seseorang hadir bagi sesamanya dengan tulus, ikhlas, jauh dari pementingan diri sendiri. Di atas semuanya itu adalah kasih. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi kasih akan mudah membagikan kasih kepada sesamanya. Orang-orang yang merasakan hidupnya telah dipulihkan akan lebih mudah melakukan pendampingan pada orang lain yang perlu atau butuh pemulihan. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita belajar rendah hati, memulai dari diri sendiri, memulihkan diri sendiri, supaya kehidupan diri kita yang dipulihkan oleh Tuhan dapat berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi pemulih-pemulih kehidupan bagi orang-orang, keadaan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi pemulih kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
Kami mengaku bahwa dalam kehidupan ini tidak mudah untuk menjadi pemulih. Karena kami harus merasakan pemulihan di dalam diri kami terlebih dahulu. Dan kemudian kami bisa menjadi pemulih-pemulih kehidupan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau bersedia untuk memulainya dari diri kami sendiri. Pulihkanlah kehidupan kami ya Tuhan, pulihkanlah hati, luka-luka yang ada di dalam diri kami, ketidaksenangan, ketidakcocokan, segala sesuatu yang mengganjal di dalam diri kami tentang sesama kami, kiranya Tuhan yang memulihkan, sehingga hati kami, pikiran kami, hidup kami bisa menjadi utuh kembali. Dan kami pun bisa menjadi saksi-saksi yang hidup, membawa pemulihan itu dalam kehidupan kami sehari-hari bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.